lainnya, menjalani rangkaian takdir. Saudaraku, pada hakikat kita hidup di dunia adalah menjalani rangkaian takdir satu ke takdir yang lain. Manusia sebagai makhluk garis bawah musayar. Garis bawah artinya dia tidak bebas menerima dan menolak apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, misalnya warna kulit atau cacat tubuh yang ada. Namun manusia sebagai makhluk garis bawah mukhoyar. Garis bawah artinya dia bebas menerima dan menolak kondisi yang melingkupinya, misalnya melakukan kebaikan seperti kerja keras, atau berdiam diri tanpa aktivitas sehingga menjadi miskin. Untuk yang pertama, tidak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang ada pada dirinya. Sedangkan untuk yang kedua, manusia ada keharusan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Saudaraku, ada dua macam takdir yang harus kita pahami. Garis bawah pertama, garis bawah adalah takdir garis bawah mubram. Garis bawah yaitu ketentuan Allah Azza wa Jalla yang pasti berlaku. Semua manusia pasti akan menghadapinya, baik diinginkan ataupun tidak, serta hal tersebut tidak dapat dihalang atau ditolak oleh sesuatu apapun. Contohnya, perkara jenis kelamin, kelahiran, perkara kematian, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Tuhanku berkata padaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah menentukan sesuatu maka tiada seorang pun yang sanggup menolaknya." Hadis riwayat Muslim. Kedua, garis bawah adalah takdir garis bawah mualaf. Garis bawah yaitu takdir yang digantung atau bersyarat, dalam artian ketentuan tersebut bisa terjadi atau tidak terjadi. Bahkan takdir tersebut bergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Mengenai takdir garis bawah mualaf garis bawah ini, agama Islam memberikan dua syarat utama untuk mengubah takdir, yaitu dengan cara memperbanyak doa dan bersilaturahmi. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, Lauh Mahfuz. Quran Surat Ar-Ra'd 39. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min 60. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir Allah kecuali doa, dan tidaklah menambah usia kecuali kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa saja yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, iman kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman. Pengingkaran terhadap takdir menunjukkan kerusakan iman seseorang. Adakah orang yang mengingkari dan apa bahaya akibat dari pengingkaran tersebut? Rasulullah telah mengabarkan, masing-masing umat mempunyai orang-orang majusi, dan majusi umatku adalah orang-orang yang berkata, tidak ada takdir. Bila mereka sakit, janganlah kalian menjenguknya. Bila mereka mati, janganlah kalian hadiri jenazahnya. Hadis riwayat Ahmad No. 5548. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini hasan. Berdasarkan teks hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ada di antara umat beliau yang mengingkari takdir. Dan pengingkaran tersebut keluar dari perkataan mereka dengan jelas, yaitu tidak ada takdir, yang berasal dari keyakinan mereka. Allahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari hal tersebut. Orang-orang yang mengingkari adanya takdir sungguh berada dalam bahaya. Saudaraku, jika kita mengingkari takdir maka tebusan dan taubatnya tidak akan diterima. Diriwayatkan dari Umamah, ia berkata, Rasulullah bersabda, 3 macam orang yang tidak akan diterima taubat ataupun tebusan mereka: orang yang durhaka, yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan yang mendustakan takdir. Hari Nu'am bin Ashim di dalam As-Sunan, Syekh Al-Albani berkata, hadis ini hasan.
Saudaraku, jika kita mengingkari takdir maka tidak akan diterima infaknya. Diriwayatkan dari Ibnu Ad-Dailimi, ia berkata, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab dan aku katakan kepadanya, terlintas dalam pikiranku sesuatu tentang masalah takdir. Lalu sampaikanlah suatu perkataan kepadaku, mudah-mudahan Allah menghilangkan keraguan dalam hatiku. Ia berkata, seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, niscaya Dia mengazab mereka tanpa berbuat zalim kepada mereka. Dan seandainya Allah merahmati mereka, niscaya rahmatnya itu lebih baik bagi mereka dari amal-amal mereka. Dan ketahuilah, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima darimu hingga engkau beriman kepada takdir. Dan engkau meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset darimu. Dan apa yang ditakdirkan meleset darimu niscaya tidak akan menimpamu. Jika engkau mati di atas keyakinan selain keyakinan ini, niscaya engkau masuk neraka. Ibnu Ad-Dailimi berkata, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan dia mengatakan hal yang sama. Kemudian aku mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan dia juga mengatakan hal yang sama. Lalu aku mendatangi Zaid bin Sabit dan dia menyampaikan kepadaku dari Nabi perkataan yang sama. Hadis riwayat Abu Dawud No. 4701. Saudaraku, jika kita mengingkari takdir maka terancam oleh kecaman keras dan sikap berlepas diri para generasi terbaik umat ini. Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Lalu aku pun berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari untuk melaksanakan haji dan umrah. Kami pun berkata, andai kata kita bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, kita akan menanyakan mereka tentang masalah takdir. Akhirnya kami pun berkesempatan bertemu dengan Abdullah bin Umar ibnu Khattab. Dia memasuki masjid lalu aku dan sahabatku mengiringinya, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan aku kira sahabatku menyerahkan pembicaraan kepadaku. Lalu aku pun berkata, wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di tempat kami orang-orang yang membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan menelitinya. Dia pun menyebutkan keadaan mereka. Mereka meyakini tidak ada takdir dan bahwasanya semua perkara itu terjadi begitu saja. Ibnu Umar berkata, jika engkau berjumpa dengan mereka, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu menginfakannya, niscaya Allah tidak akan menerima darinya hingga ia beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian ia berkata, telah mengabarkan kepadaku ayahku Umar bin Khattab, lalu menyebutkan hadits Jibril yang panjang tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, No. 177. Saudaraku, jika kita mengingkari takdir maka tidak dapat merasakan manisnya iman dan tidak termasuk golongan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin As-Samit, ia berkata kepada anaknya, hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan sesuatu yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah kolam, pena, lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, ya Tuhanku, apa yang hendak kutulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Hai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini, maka ia tidak termasuk umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Saudaraku, jika kita mengingkari takdir maka akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla seandainya mengazab penduduk langit dan bumi, tidaklah Dia berbuat zalim. Dan seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya yang diberikan kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka daripada amal-amal mereka. Dan kalaulah seandainya seseorang mempunyai emas sebesar gunung
zuhud yang ia infakkan di jalan Allah hingga habis, sementara ia tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Musnad Asy-Syamiyyin. Dalam suatu riwayat milik Ibnu Wahab disebutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab di dalam Al-Qadar, nomor 26, Ibnu Abu Hashim di dalam As-Sunnah, nomor 111, dan Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah, halaman 186. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mengimani segala rangkaian takdir untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Demikianlah, semoga artikel ini membawa manfaat dan keberkahan kita semua. Amin. Garis bawah wallahu alam bisawab garis